Nah, poinnya adalah ketika sudah mulai jarang bersama, itu mawadah sudah hilang. Maaf, suami berasa duda, istri berasa janda. Datang kondangan, kok suamimu gak diajak? Dia capek, gak bisa nemenin. Oke, sekali, 2 kali, 3 kali, begitu warning. Arisan keluarga, istri gak mau ikut, suami aja. Istrimu mana? Dia ini banyak urusan dia di rumah ini. Warning. Ketika sudah mulai jarang bersama, sinyal alarm kapal mulai karam. Ya. Baik. Yang kedua, ciri kapal mulai karam adalah mudah tersinggung atau emosional atas hal yang bisa jadi sepele. Kenapa? Karena kadang konflik yang sering muncul itu kadang-kadang menyisakan luka sayatan di hati, dan itu kita tidak sembuhkan, hanya kita lupakan. Sebagian besar kita kan kalau ada masalah, lupain aja dah, biarin dah, ntar juga hilang kok bawa tidur. Tapi lukanya terus ada, makanya ketika ada kepicu sedikit, sensitif. Makanya ada beberapa hal yang kadang-kadang akhirnya bisa jadi pemicu padahal biasa. Ya, misalnya ketika mau beli mobil aja, suami ngomong, "Dek, besok kayak aku mau beli mobil, kalau merek Sienta gimana?" Sienta itu mantan kamu kan, Sinta kan? Loh kok ngomong mantan? Iya, Sinta itu mantan kamu, sengaja milih Sienta kan? Karena pengen sama mantan kan? Ya Allah, apa hubungannya? Terus gue bilang Senia, mantan gue Sinia gitu lagi. Ada aja, selalu diumum itu tuh, sensi. Ngomong apa selalu melipirnya kemana-mana. Setelah aku timbang-timbang, kenapa ngomong timbangan? Lah Allah, siapa ngomong timbang tuh? Kamu ngomong timbang, kamu nyindir berat aku kan gitu. Ya Allah. Kalau dalam kondisi sudah mulai sering tersinggung, gampang marah, ujung-ujungnya diam aja deh, daripada dibahas, maka ini warning kedua. Kapal mulai karam ketika komunikasi itu buntu karena masing-masing gampang tersinggung. Omongan apa aja dibelokin ke urusan yang kita tuh masih menyimpan. Kamu gak suka sama ibuku ya? Apa hubungannya? Kamu bilang begini. Lah enggak. Kenapa kamu? Enggak. Karena dibelokin aja. Tersinggungnya itu karena emang ada luka yang gak selesai, dan itu karena kita membiarkan. Kedua, silakan checklist. Yang ketiga, kapal mulai karam, ciri yang ketiga adalah konflik yang terus berulang. Ya, konflik yang terus berulang, hakikatnya maksudnya gini, konflik itu biasa dalam rumah tangga. Pasti, rumah tangga Rasul juga ada konflik. Ustadz sehebat-hebatnya, pasti ada konflik sama istrinya. Saya pasti. Tapi konflik yang berulang dari awal nikah sampai 20 tahun pernikahan itu bahaya. Tandanya tidak ada ruang penyelesaian. Rasulullah SAW konflik iya. Tapi lihat, ketika Rasulullah sudah selesai, tidak muncul dibahas lagi. Rasulullah misalnya konflik yang paling fatal itu ketika Aisyah difitnah atas fitnah yang menuduh dia berselingkuh dengan sahabat bernama Sofwan bin Mu'attal. Itu Rasulullah pun tidak bisa membelanya karena tidak ada perintah Allah, karena Rasul juga tidak mengetahui, tidak ada yang namanya petunjuk dari Allah. Sehingga kita udah menyebar. Rasulullah itu pun cuma bisa diem aja, bingung. Rasulullah mengabaikan Aisyah, dan Aisyah jadi nggak nyaman di rumahnya, sampai izin, kalau gitu aku pulang ke rumah ayahku, ke Abu Bakar. Dibiarkan sama Rasul. Nangislah yang namanya Aisyah. Nah ketika turun, dan itu akhirnya diselesaikan ketika turun ayat Allah yang namanya surat An-Nur untuk mensucikan Aisyah dari fitnah kaum kufar. Setelah perintah tersebut, Rasulullah pun mendapatkan penjelasan, mereka berdamai. Berikutnya, tahun-tahun berikutnya tidak pernah Rasul mengulang-ulang dan mengatakan, kamu ingat gak 2 tahun lalu, kamu ingat gak? Gak ada. Konflik yang terus berulang
itu adalah indikasi bahwa kita nggak punya mekanisme penyelesaian. Dari awal nikah sampai itu masih ngomongin tentang ekonomi aja. Kamu tuh gaji kamu itu aja terus. Ujung-ujungnya itu apa? Ujung-ujungnya ribut. Ribut lagi, tunggu waktunya aja, kantong jiwanya pecah, jeger.